sama sing mukadimah lo ya. Bapak Guyon lo ya. Oke. Oke. Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini saya kedatangan beliau guru dan sekaligus orang tua saya. Dan malam hari ini kita akan ngobrol aja. Ini obrolan kita hari ini tentang sebuah nasihat yang ada di kitab Ayyuhal Walad ya. Oke, kita mulai saja. Semoga obrolan kita malam hari ini membawa ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Itu. Oh iya. Oke. Sebelumnya makasih ya, Bib. Sama-sama. Sudah hadir di Ya. sini. Semua itu kan tidak terduga, ya. Oke. Nah, semua tidak terduga, jadi akhirnya bisa malah seperti ini. Kadang-kadang sesuatu yang kita rencana malah Nggak jadi. gitu loh Pak Bari, ya kan. Jadi kadang-kadang ya kadang Allah tuh kasih kebaikan tuh unthinkable gitu. Betul. Tidak pernah terpikir sebelumnya ya. Oke. Baik, Pak Bahari, saya baca kitab ini Ayyuhal Walad karya Hujatul Islam ini menarik memang. Ya. Kitab ini kalau boleh dibilang kitab ini menceritakan seorang murid Imam Ghazali yang generasi awal, katakan begitu. Ya. Oh, jadi ini untuk muridnya ya? Iya. Jadi muridnya yang yang sudah generasi awal. Jadi sebenarnya Ayyuhal Walad ini tidak diperuntukkan untuk pemula. Itu enggak, justru ini untuk untuk orang-orang yang sudah banyak punya ilmu malah. Ya kan? Usia berapa? Ya, kalau usianya tidak diterangkan di sini, cuman Imam Ghazali di sini ini kitab ini sebenarnya secara sederhana adalah jadi gini Pak Bari. Sebelum saya cerita, jadi memang ulama dulu itu banyak menulis kitab, ya kan? Dan di antara motivasi yang mendorong mereka menulis kitab itu satu, keinginan diri sendiri misalnya. Kedua, ada dari permintaan orang. Oh. Misalnya kalau kita membaca kitab karya Syekh Nawawi Banten misalnya, ketika kita baca mukadimahnya itu sering ada kata-kata qad sa'alani ba'dul asdiqo, qad sa'alani ba'dul aizah gitu. Itu Karena sebenarnya ditanya jadi ilmu gitu. Jadi ulama dulu itu diminta saja menghasilkan sebuah kitab. dari sebuah pertanyaan melahirkan sebuah karya tulis. Betul. Ya. Jadi tidak kayak sekarang ini banyak orang ditanya spontan langsung dijawab. Enggak seperti itu. Ulama dulu itu kadang ditanya cukup dia mempertimbangkan lama. Misalnya saya kasih contoh dulu Kiai Nawawi Banten ketika beliau disuruh membuat tafsir gitu, kitab tafsir yang terkenal itu, ya kan. Nah, beliau mengatakan fataradatu zamanan tawila gitu. Maka aku mempertimbangkan dalam waktu yang lama, tidak keburu gitu. Itu ulama dulu, kehati-hatiannya itu loh. Oke. Jadi ulama dulu itu banyak menulis ya. Salam. Jadi Baik, kita lanjut lagi, Bib. Jadi ulama dulu itu menulis kitab itu atau ditanya itu tidak langsung ngejawab seperti sekarang ini spontan jawab enggak. Sehingga jawabannya menjadi sebuah karya tulis. Iya, gitu. Jadi ulama dulu seperti itu. Ya, mari kita coba lihat kata Imam Ghazali ini ya dalam mukadimahnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala nabiyhi Muhammadin wa alihi ajmain. Lalu beliau mengatakan, "I'lam anna wahidan minat talabatil mutaqaddimina lazama
khidmata Syekhil Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu ruhahu gitu. Ketahuilah bahwa salah seorang ya dari murid Imam Ghazali al-mutaqaddimin yang telah dahulu. Ya kan di sini dikatakan minat tolabati al-mutaqaddimin, dari pelajar-pelajar tolib-tolib itu yang mutaqaddimin yang telah lalu gitu. Nah, kenapa dia orang itu diceritakan lazama khidmat Syekhil Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, yang selalu melayani kepada Imam Ghazali gitu. Ya. Seperti itu. Semoga Allah mensucikan ruhnya Imam Ghazali. Jadi kitab ini menceritakan seorang murid Imam Ghazali yang dulu, yang setelah lama berkhidmah belajar dengan Imam Ghazali gitu. Nah, dikatakan di sini juga wastaqala bi tahsili wa qiraatil ilmi alaih, dan dia disibukkan dengan mengupayakan dan belajar ilmu atas Imam Ghazali. Jadi sekali lagi hatta jamada qaikal ulum, sehingga dia bisa mengumpulkan ilmu yang lembut-lembut, yang rumit-rumit, kerumitan-kerumitan ilmu itu sudah dia pelajari semua. Nah, gitu. Wastakmala fadailan nafs, dan dia telah menyempurnakan keutamaan diri. Nah, ini kan gambaran muridnya Imam Ghazali yang bertanya itu seperti itu. Jadi bukan murid baru, enggak, tapi murid yang sudah sampai ke puncak ya. Iya. Nah, itu seperti itu. Ya, kalau dibilang ya seperti itu, jadi kita, sehingga pertanyaannya pun berbobot. Iya. Jadi di sini dikatakan tsumma innahu tatafakkara yauman fi halin nafsih. Nah, kemudian suatu hari dia itu berpikir tentang kondisi dirinya. Nah, jadi memang orang bertanya itu ya memang betul-betul, ini muridnya juga cerdas sekali itu Pak Bari. Jadi muridnya bukan murid ecek-ecek gitulah, bukan KW-KW gitu. Bukan, muridnya memang murid yang sudah ya dikatakan dia sudah punya banyak ilmu, kemudian dia sudah mengupayakan untuk penyempurnaan diri. Nah, dia suatu hari itu dibilang di sini tafakkara yauman fi halin nafsi, dia berpikir dalam kondisi dirinya gitu kan. Wa khatara ala bali, dan kemudian terlintas dalam hatinya. Nah, dia mengatakan begini, ini coba bayangkan saja. Waqal, dia berkata, ini qara'tu anwa'an minal ulum, sesungguhnya aku telah mempelajari beragam ilmu, ya kan. Wa saraftu ri'ana umri, dan aku telah membelanjakan, menggunakan ri'ana umri ya, separuh umurku ala ta'allumiha wa jam'iyah, untuk mempelajarinya dan mengumpulkannya. Coba santri itu berpikir gitu, ibaratnya aku sudah belajar ilmu banyak, separuh umurku sudah aku curahkan untuk sebagian besar umurku sudah aku curahkan untuk mencari ilmu. Nah, gitu. Nah, pertanyaannya gini, wal an yang baghili an alama ayya nau'iha yanfa'uni qadan wa yu'nisuni fi qabri. Dan dia bertanya, sebaiknya aku berpikir bagiku untuk mengetahui ilmu macam manakah yang kemudian bermanfaat bagiku dan kemudian memberikan ketenangan aku di dalam kuburku. Ini pertanyaan yang mendasar gitu. Apakah ketika orang itu belajar ilmu itu semuanya kan kita pakai semuanya? Kan enggak. Ya kan? Tapi mana di antara ilmu yang sudah dipelajari itu kemudian betul-betul dipilih gitu. Dicari mana yang manfaat benar baginya itu. Gitu. Nah, ini kegelisahan mudahnya itu kegelisahan seorang murid Imam Ghazali yang sudah lama mempelajari ilmu bersama beliau gitu. Banyak ragam ilmu sudah dipelajari. Barangkali kalau kita melihat keahlian Ghazali misalnya, mungkin barangkali orang itu sudah belajar filsafat, sudah belajar tasawuf, sudah belajar syariat, sudah usul fikih, sudah belajar fikih, sudah gitu, belajar ilmu kalam sudah. Nah, semua ilmu itu kemudian dia berpikir apakah semua ilmu akan bermanfaat gitu bagiku. Nah, itu kan pertanyaan yang luar biasa. Bukan dia tanya karena tidak tahu itu. Jadi enak, karena Imam Ghazali itu bilang begini Pak, dalam kitab Risalah Laduni itu begini,
Wa qad jarat al-'ada 'anal jahila bi syai' yungkiru dzalika syai'. Benar-benar telah berjalan sebuah adat, orang yang tidak mengerti sesuatu itu yungkiru dzalika syai' akan memungkiri sesuatu itu. Artinya orang ngerti itu ya dengan ngerti gitu loh. Iya. Paham enggak? Jadi murid Imam Ghazali itu bertanya dasarnya pengetahuan, bukan ketidaktahuan gitu loh. Nah, ini juga menarik. Jadi apa ya? Bertanya tapi dasarnya itu ilmu gitu. Bukan karena memang tidak punya ilmu. Betul, seperti itu. Nah, ini menarik. Nah, sehingga apa? Wa ayyuha la yanfa'uni hatta atruka, dan aku tahu mana yang enggak memberikan manfaat sehingga aku meninggalkan. Nah, ini kan lalu pertanyaannya begini. Kalau ini kita andaikan dulu dalam sebuah rumah tangga, kita harus memang punya banyak hal, misalnya piring, cendok, ya dengan macamnya begitu, pisau, mungkin pisau roti atau apa gitu. Yeah. Nah, tetapi semua itu saat kita makan itu kan semuanya mana yang paling bermanfaat itu? Ketika Anda mau memasukkan sesuap nasi ke dalam mulut, tentunya yang bermanfaat hanya sendok saja, ya kan? Yang lainnya enggak gitu kan? Nah, itulah ditinggal. Tapi ditinggal di sini bukan lalu kemudian wah ini berarti yang manfaat cuma sendok, berarti yang lain dibuang aja ke sampah, enggak begitu. Tetap dirawat, karena ini dibutuhkan orang, gitu loh, paham enggak? Tetap dibutuhkan nantinya gitu. Misalnya untuk nantinya gitu. Jadi dalam artinya begini, saya melihatnya begini. Seseorang itu kalau akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antara macam ilmu itu manakah yang ilmu paling bermanfaat dalam konteks itu sebenarnya? Yang kegelisahan murid itu seperti itu. Jadi kita dari ini, sekian ilmu yang dia pelajari, ketika dia mau menghadap Allah itu ilmu mana yang paling dia butuhkan paling bermanfaat di situ untuk menghadap Tuhannya ya. Misalnya seperti itu. Ini kan kegelisahan seperti itu gitu. Baik. Gitu kan, seperti itu Pak. Ini kajiannya semakin menarik nih, semakin malam. Ya, semakin malam. Tapi ini tak terduga ya. Jadi saya tadi habis di kampus, kemudian dikabari Pak Bari suruh mampir, ya oke lah saya mampir. Tapi tidak tahu harus ngobrol-ngobrol seperti ini. Ini menarik kan? Coba. Di sini ada apa? Ada hadis Rasulullah ini misalnya, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa, gitu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang enggak memberikan manfaat. Gitu. Jadi gini loh, Pak Bari. Kita harus membedakan apakah sesuatu yang benar itu memberikan manfaat, gitu ya. Jawabnya tidak. Jadi kebenaran itu belum tentu memberikan manfaat kepada manusia. Tidak semua kebenaran ya. Ya. Saya kasih contoh begini. Ada di kitab ini ada apa cerita menarik ya. Di kitab ini ada cerita menarik. Bentar saya cari dulu ya kan. Nah, ini di video minumnya jadi tangan kiri nih, Beb. Enggak apa-apa. Enggak kelihatan tangan kanan atau kiri gitu kan. Nah, saya mau bacakan begini. Saya ada sebuah cerita di sini. Apa ya? Karena dulu saya pernah bentar, saya carikan dulu. Ini dicarikan yang Cerita. mutiaranya ya, cerita dari muridnya Imam Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad. Saya mau mencarikan cerita tentang orang Bani Israel, laki-laki Bani Israel ya. Oke. Tentang laki-laki Bani Israel. Bentar. Sebentar, ini bukan
ini Nah ini bukan. bukan itu ya? Bukan. Kalau ini ceritanya Imam Shibli. Imam Shibli di sini diceritakan begini. Anna Shibliya rahimahullahu taala khadima arba'a mi'ati ustadin itu. Jadi sesungguhnya Imam Shibli itu belajar dengan 400 guru. 400 guru. Waqal, dan dia berkata, qara'tu arba'a alafin hadisin, dan aku membaca atau mempelajari 4.000 hadis. Ini bisa andaikan 4.000 hadis, tadi gurunya 400 gitu. 400. Jadi anggap saja satu guru 10 hadis misalnya seperti itu. Nah, kemudian Imam Shibli mengatakan, "Tsumahtartu minha hadisan wahidan." Kemudian aku memilih dari 4.000 hadis itu satu hadis satu aja. Jadi dari Asyibli itu mempelajari berapa? Mempelajari 4.000 hadis, 400 ustadz mempelajarinya 4.000 hadis dari 400 guru kan, masing-masing lalu 10 anggapnya begitu kan. Nah kemudian dari 4.000 hadis itu sama Imam Shibli dipilih satu gitu. Wa amil tubih, dan kemudian aku jalankan, aku lakukan dengan satu hadis itu, dan dipraktekkan gitu, dipraktekkan. Wa khala itu masih wah, dan aku membuang selainnya. Membuang di sini bukan diartikan tadi hadis itu tidak bermanfaat, bukan diabaikan begitu, enggak. Ya semua itu jadi begini loh. Li'ani ta'amaltu fawajatu khilasi wa najati fi. Karena sesungguhnya aku merenungkan ya, dan maka aku menemukan keselamatanku dan kebahagiaanku gitu ya. Itu dalam hadis itu, keselamatanku itu dalam hadis. Jadi artinya begini, satu hadis itu dipikir, semua hadis-hadis itu dibolehin intinya gitu loh, paham enggak? Intinya inti. Nah, jadi intinya menurut dia yang sesuai dengan karakternya gitu loh, paham enggak? Oke. Ya inilah makanya saya mengatakan begini, istiqomah itu ada dua macam. Apa itu, Beb? Istiqomah bil ilmi sama istiqomah bil amal. Oke, catat teman-teman. Ya. Istiqomah ada dua, istiqomah bil ilmi Ya. dan istiqomah bil Amal. Misalnya begini, kalau bil amal itu setiap malam Anda sholat tahajud misalnya, dan itu terus dilakukan selama hidup Anda, namanya istiqomah bil amal. Tapi ada istiqomah bil ilmi itu ya, dia banyak ilmu itu dipelajari kemudian diambil intinya, dan itu intinya itu sebagai representasi dari semua hadis yang sudah dipelajari itu. Dari 4.000 tadi itu ya, dia direnungkan hadis. Sama Imam Shibli direnungkan, maka dia katakan li'anni ta'amaltuhu ya fawajatu khilasi wa najati fi. Karena sesungguhnya aku merenungkan hadis satu itu, maka aku menemukan kholasi wa najati fi, keberuntunganku dan keselamatanku di dalam hadis itu. Nah itu apa kata Shibli? Karena ilmu awalina wal akhirina kulluhu mundarijan fi. Dia katakan, dan ilmunya orang dahulu dan ilmunya orang yang terakhir ya, mutakhir, yang orangnya sekarang itu, dari dulu dan sekarang, semuanya itu tersimpan, terkandung di dalam hadis satu itu ya. Fakta itu fi, maka aku menganggap cukup dengan satu hadis itu gitu. Nah, jadi seberapa 4.000 hadis itu direnungkan semuanya, setelah direnung dipadatkan ketemulah satu hadis itu gitu. Nah itulah yang saya sebut dengan istiqomah bil ilmi. Jadi ilmunya istiqomah di situ dia. Jadi apa namanya, semua 4.000 itu direpresentasikan dari satu hadis itu. Karena dia timbang, karena omongan ya, pengendikan Nabi itu apa, sabda Nabi itu semuanya ya akan menuju pada satu titik yang itu cocok dengan kita gitu. Nah gitu loh. Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ba'di ashabihi i'mal li dunyaka bi qadri maqamika fiha wa amal li akhiratika bi qadri baqaika fiha wa amal lillah bi qadri hajatika ilaih wa amal linnar bi qadri sabrika alaiha gitu ya. Seperti itu. Jadi intinya itu ya, Imam Shibli berusaha istiqomah dalam satu pengetahuan tentang hadis ini. Ini hadis ini kupegang, kujalankan dalam hidup itu. Ya aku tinggalkan lainnya bukan karena ditinggalkan, bukan berarti itu. tidak Satu bermanfaat. itu menjadi gitu ya. ibaratnya penopangnya hadis yang lain. Ini intinya gitu. Ya seperti itu ya, semua orang dengan dengan latar belakangnya itu kan bisa menemukan itu. Misalnya kalau saya itu tadi kan ada itu hadis itu yang Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', sesungguhnya aku berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak manfaat. Itu sebenarnya hadis itu pernah dikutip
juga oleh Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Beliau mengatakan dengan lengkap begini, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yasya' wa amalin la yudfa' wa du'ai la yusma'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari amal yang tidak diangkat, dan dari doa yang tak didengar. Sebenarnya kan di balik hadis itu kan Nabi mau menceritakan tentang 4 hal yang memiliki hubungan unik gitu. Jadi hati, ilmu itu akan masuk ke dalam hati manusia begitu. Lalu dari hati manusia itu akan melahirkan 2 hal, yakni amal dan doa. Jadi amal dan doa itu tidak akan pernah bisa lepas dari hati manusia gitu loh. Nah, yang diinginkan Rasulullah itu apa? Ilmu yang manfaat. Karena apa? Kalau ilmu yang manfaat itu masuk ke dalam hati, maka akan membentuk suasana hati itu, yaitu khusyuk itu suasana hatinya itu. Jadi kalau orang ilmu yang nafi masuk, ya halu qalbinya lalu khasyian itu. Gitu. Jadi indikatornya ilmu yang bermanfaat itu yang memberikan efek kepada suasana hati. Iya, ya suasana hati yang positif tentunya, gitu. Nah seperti itu. Nah jadi nanti kalau dari hati yang khusyuk itu akan keluar amal yang marfu dan doa yang masmu gitu. Jadi kalau yang masuk ke dalam hati kita itu ilmu ghairu nafi, ya halul qalbinya ya ghairu khasyi gitu. Lalu amalnya ya ghairu marfu dan doanya kan ghairu masmu begitu. Logikanya. Dan itu sebenarnya manajemen kalbu itu. Jadi masukkan ke hati kita tuh ya hal-hal yang manfaat saja deh gitu loh. Jadi jangan masukkan ke dalam hati kita itu hal-hal yang tidak berguna gitu loh, paham enggak? Ya contohnya ini apa namanya, sebentar saya tadi mau cari belum ketemu ya. Sebentar. Semakin menarik teman-teman pembahasannya ya. Kita sudah dapat beberapa poin ya. Tadi tentang istiqomah dibagi 2, istiqomah bil ilmi, kemudian istiqomah bil amal, dan ilmu yang memberikan kontribusi kepada suasana hati kita itu akan melahirkan amal yang diterima, ya amal yang berkualitas, kemudian diterima oleh Allah, dan doa yang makbul ya, dan tetap mulainya startnya adalah dari ilmu yang bermanfaat. Disinilah kita harus sering-sering berdoa memohon kepada Allah agar selalu dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan malam hari ini lewat video ini semoga teman-teman semuanya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke. Ya, kita ngobrol tapi insya Allah ada ilmunya ya. Ini ngobrol tapi ngobrol ilmu. Jadi ceritanya begini, saya cari-cari kok nggak ketemu Pak Bari, tapi di sini ada. Jadi begini, ada seorang Bani Israel itu beribadah kepada Allah 70 tahun, ya ceritanya begitu. Lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ingin memperlihatkan hamba itu di depan malaikat. 70 tahun dia sudah beribadah 70 tahun. Lalu diutuslah seorang malaikat untuk memberikan kabar bahwa dia dengan 70 tahun ibadah itu tidak layak masuk surga. Ya itu. 70 tahun beribadah dan diberikan kabar oleh malaikat dia tidak layak masuk surga. Ada apa ini ya? Iya, itu menariknya di situ. Nah, sebentar, kalau kita cari ini ya. Kok enggak ketemu nih, ya Allah ya, sebentar, saudara-saudara. Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim, bukan itu. Ya, lalu begini ceritanya itu. Kalau nanti dicari lagi besok, nanti Pak Bahri nanti yang menyampaikan lah di video berikutnya hadis yang Bani Israel itu tadi. Lalu Bani Israel itu, malaikat itu kan setelah diperintah itu kan datang ke bumi ini, ke alam syahadah inilah untuk memberitahu kepada orang itu. Ya nanti seperti misalnya malaikat itu datang kepada
kita misalnya gitu kan, kepada orang itu datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, perkenalkan saya malaikat, diperintah Tuhan untuk memberitahukan gitu, memberikan pengetahuan bahwa kamu ibadah 70 tahun itu tidak layak masuk surga. Nah, itu kan pengetahuan yang datang dari malaikat itu kan benar gitu. Paham enggak? Paham. Ya kalau kita menerima kabar seperti itu lalu gimana itu? Andaikan kita yang alami Bani Israel itu, malaikat datang kepada kita memberitahu kalau kita dengan ibadah yang seperti itu tidak masuk surga, kira-kira gimana itu? Ada dua kemungkinan, putus asa atau tambah semangat. Loh, kalau orang itu tambah semangat, saya pikir nggak masuk akal gitu. Ya kan? Ibadah sudah cetok-cetok 70 tahun. 70 tahun dan itu finish endingnya mlebu neraka kok, masuk neraka kok. 99% nggak mungkin tambah semangat ya. Artinya lebih brutal lagi kita. Akan membuat kita putus asa. Nggak mungkin tidak. Sebenarnya secara rasional. Seolah-olah semua sia-sia. Ya, nah kecuali Rasulullah SAW, karena pernah ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah itu, ketika beliau sholat sampai bengkak kakinya itu, jawabnya Rasulullah, bukankah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur itu, ingin menjadi hamba yang bersyukur itu. Nah kalau orang biasa kan tidak memiliki kesiapan untuk itu gitu. Andaikan kita dikatakan menjadi ahli neraka gitu, ya pikiran kita cuma satu gitu. Kita mau berbuat baik ngapain? Jelas kita sudah masuk neraka kok. Ya kan? Ya. Di sini yang menarik itu kadang-kadang sesuatu itu dirahasiakan itu demi kebaikan kita. Jadi sekali lagi di sini saya ingin menegaskan bahwa kebenaran itu tidak selamanya memberikan manfaat, tapi sesuatu yang manfaat itu tentu benar, gitu loh. Salah sebuah kebenaran. Jadi, tidak semua kebenaran itu memberikan manfaat, tapi semua yang bermanfaat itu pasti benar. Benar. Mempunyai nilai kebenaran. Itu. Oke. Jadi itu poinnya teman-teman, catat ya. Jadi kita jangan lalu ya sebenarnya kan kalau dipikir-pikir itu gini loh. Kadang-kadang saya mikir itu begini. Apakah kita ingin diperlakukan oleh Allah itu dengan benar apa dengan baik? Itu kadang-kadang pertanyaan kan begitu. Selalu ingin diperlakukan benar. Ya kan? Orang selalu berpikir ingin diperlakukan Allah dengan benar. Biasanya orang ketika ditanya jawabannya cenderung seperti itu. Betul. Nah, logikanya sederhana aja. Manusiawi. Ya, logikanya sederhana sebenarnya. Anggaplah bahwa jenengan bilang sama saya, Habib saya pinjam uangnya berapa 1 juta, kapan balikinnya seminggu gitu. Nah lalu saya kasih uangnya gitu. Terus seminggu kemudian saya datang lalu minta uang itu gitu. Kebetulan jenengan tidak punya uang, lalu apa yang terjadi? Pada saat seperti itu ingin diperlakukan dengan baik apa dengan benar? Dengan baik. Sebenarnya manusia itu kan bagi saya setelah saya menyadari, memikirkan tentang diri saya itu ya, saya hanya berpikir, ya Allah perlakukan aku dengan baik gitu. Bukan dengan benar. Kalau dengan kebenaran itu kayaknya nggak mungkin deh. Siap. Kita bisa masuk surga misalnya seperti itu. Kita kan yang diinginkan diperlakukan Allah dengan baik dan kebaikan itu. Kalau dalam kasus tadi jenengan pinjam uang ya dengan baik itu dalam arti memberi waktu lagi gitu. Bahkan orang berpikir syukur-syukur dihalal gitu kan. Nah itu masalahnya gitu kan. Karena dia berpikir untuk bisa diperlakukan dengan baik. Jadi orang tidak ingin diperlakukan dengan benar. Itu seperti itu. Jadi ya jadi sebuah hal yang menurut saya aneh gitu loh. Sebenarnya kita itu ingin diperlakukan oleh Allah dengan baik, diperlakukan oleh sesama dengan baik. Tapi mengapa kita itu berbicara tentang kebenaran? Wah, itulah pertanyaan saya gitu. Kita ingin diperlakukan baik oleh Allah. Betul. Tapi kita selalu berbicara tentang kebenaran. Harusnya kita mintanya diperlakukan dengan benar. Berbicara baik. Jadi the way of thinking kita itu sebenarnya kan kebenaran benar. Betul. Kebenaran itu kan kayak kubus itu bagi saya Pak Fahri. Kebenaran tuh kaku, paham enggak?
Saklek ya. kaku gitu. Ya saklek, kaku, nggak bisa ditekuk gitu. Cuma baik itu fleksibel. Maka Ibnu Faris mengatakan al khair khilafu syarr, yang namanya baik itu lawan dari keburukan. Li'anna kulla ahadin yamilu ilaih wa yatifu ila sahibi. Karena setiap orang itu suka condong kepada kebaikan, paham enggak? Dan simpati kepada orang yang memiliki kebaikan gitu. Itu kata Ibnu Faris. Jadi saya pikir-pikir itu kadang, oh orang itu lucu juga ya. Dia ingin diperlakukan oleh Allah dengan baik, dia ingin diperlakukan oleh sesamanya dengan baik, tapi dia berbicara tentang kebenaran. Akhirnya ya orang itu kalau bicara benar itu kan jenengan punya sudut pandang, saya juga punya sudut pandang. Berarti manusia itu egois ya, bukan egois, lucu. Paham enggak? Yeah. Karena bagi saya kalau bilang kebaikan itu gini loh, kebaikan itu tuh terjadi itu ketika manusia bisa mengalahkan nafsunya gitu. Ketika manusia ngotot selalu ingin diperlakukan baik, itu bagian nafsu enggak? Ya kalau beginilah, contoh begini. Nanti jenengan bisa pahami misalnya dari hadis tentang apa peristiwa Rasul dan Ukasah itu ketika itu. Ya, bagi saya itu ketika saya membaca hadis tentang Rasul dan sahabat Ukasah itu saya hanya tahu begini ya, bahwa tegakkan kebenaran itu pada dirimu itu. Tunjukkan, maka kamu menunjukkan kebaikan pada sesamamu itu. Jadi ketika jenengan itu menegakkan kebenaran, tegakkan kebenaran pada dirimu, maka kamu memperlihatkan, menunjukkan, memberikan kebaikan buat sesamamu. Saya kasih contoh gini aja lah. Ketika jenengan itu pinjam uang dengan saya 1 juta misalnya, lalu jenengan itu menegakkan kebenaran itu bagi diri Anda, maka Anda akan berusaha sebisa mungkin sampai waktu tempo yang dibicarakan tadi, yang sepakati tadi, Anda sudah punya duit itu. Kalau Anda menegakkan seperti itu gitu, kan Anda yang bilang seminggu lagi bayar, bukan saya. Dan Anda berusaha menegakkan kebenaran omongan Anda itu. Ya, berusaha seperti apa, mati-matian untuk itu. Nah, sehingga kalau jenengan biasa seperti itu, saya datang, itu nggak perlu maki-maki gitu loh. Karena Anda sudah menunjukkan kebaikan pada saya. Ketika Anda bisa menegakkan itu, ya otomatis Anda berbuat baik sama saya. Jadi sederhananya, ketika kebenaran itu kita tegakkan kepada diri kita, itu sama saja kita melakukan kebaikan untuk orang lain. Iya. Oke. Jadi konsepnya teman-teman ya, ketika kita menegakkan kebenaran ke dalam diri kita, itu sama dengan kita melakukan kebaikan untuk orang lain. Iya, betul. Jadi sederhana. Jadi saya melihatnya itu ya, misalnya saya kasih contoh, Rasul ke masjid ceritanya begitu, lalu diludahi oleh orang gitu, macam begitu. Nah, dia tegakkan kebenaran itu, perintah memaafkan itu dia pegang gitu, sehingga dia bisa melakukan itu, meleng orang itu gitu. Kan kalau kita kan nafsunya kita, dendam kita yang balas kan gitu kan. Balas. Iya kan. Nah, Rasul enggak seperti itu. Jadi berbuat baik itu sederhana. Dimulai dari apa? Ya kalau kita itu makan tegakkan kebenaran itu pada dirimu. Maka tunjukkan kebaikan pada sesamamu gitu. Rasulullah menegakkan kebenaran, itu memaafkan. Itu. Dan seketika Rasulullah otomatis berbuat baik kepada orang lain. Jadi mustahil orang itu kalau dia ingin menegakkan, nah manusia ini sebaliknya. Manusia itu ingin orang lain berbuat baik ke dirinya, tapi dia tegakkan benar pada orang lain gitu. Jadi kalau Rasul sama kita itu kan berbalik, bertolak belakang gitu. Kalau Rasul itu menegakkan kebenaran pada dirinya itu setegak-tegaknya, maka dengan itu Rasul bisa memperlihatkan, memberikan kebaikan buat sesama. Kalau kita enggak, ingin diperlakukan baik. Nah, begitu sekuat-kuatnya pada orang lain kita tegak benar. Kalau salah ya diuper-uper betul gitu, Mas. Kowe kudu benar gitu ya, kamu harus benar dan harus baik kepadaku. Iya, kacaunya umatnya Nabi itu begitu gitu.
Ya, jadi menariknya di situ. Nah, jadi apa ya namanya, orang bisa berpikir gitu. Jadi kalau kalau kita mikirnya ya apa ya seperti itu. Jadi kalau kita buat anu ya, bagi saya itu berbuat baik itu seperti itu. Jadi kebaikan dan kebenaran itulah yang menurut saya dua hal yang perlu kita pahami. Apakah kata khair gitu misalnya atau kata hasan dalam bahasa lainnya dengan kata benar itu. Sebenarnya kata benar itu gimana kok gitu. Gitu. Kadang-kadang benar tuh kaku gitu. Iya. Jadi kaku gitu. Nah, ini juga harus dipahami. Jadi sekali lagi yang diinginkan Rasul itu ilmu yang manfaat gitu, bukan yang benar. Yang menarik itu kebenaran dan kebaikan itu harus dipikirkan, direnungkan kita. Sebenarnya kita ini kalau saya bilang ya manusia yang aneh. Dia ingin diperlakukan orang dengan baik tapi yang dibicara kebenaran. Kalau ya aku sih benar, kamu sih benar, ya otomatis lah tidak ada orang itu bisa duduk manis dengan masing-masing punya pendirian tentang kebenaran. Kebenaran itu bagi saya itu punya perspektif, punya sudut pandang, punya paradigma, punya dalil gitu loh. Karena terkadang ketika orang tidak melakukan kebenaran dalam dirinya, tapi dia memberikan kebaikan pada orang itu jadi masalah juga. Ya iyalah, karena berbuat misalkan kita memberi tidak pamer misalnya. Ya Kak, ketika pamer itu kan disebabkan oleh dorongan dalam diri kita untuk diakui sebagai orang baik, itu ya harus dilawan. Melawan itu loh. Paham enggak? Iya. Ya, jadi nggak mungkin orang akan berbuat baik seperti itu gitu. Nah, ceritanya begitu Pak Bari. Jadi ya kalau besok kalau ada waktu kita ngobrol lagi lah. Tapi ya poin-poin penting lah yang ada pada malam hari ini itu. Jadi kitab Ayyul Walad ini intinya menceritakan murid pendahulu Imam Ghazali yang sudah banyak memiliki pengetahuan dan dia ingin meminta nasihat kepada Imam Ghazali dan lahirlah sebuah kitab ini gitu. Dan yang menarik saya sudah juga ceritakan bahwa di dunia ini yang dicari adalah sesuatu yang manfaat gitu, useful. Ini sampai muncul alamatu i'radillah ya Bib ya. Istighaluhu bima la ya'nihi berarti kan. Iya. Tidak seorang itu tanda Allah berpaling itu berarti ya. Sibuk dengan sesuatu yang tidak berguna. Meskipun ya sama dengan saya, kita berdebat tentang kebenaran itu apa berguna. Anda di depan Tuhan tuh kapan Anda bisa dinilai benar? Jadi kalau Habib Abdul Haddad mengatakan walai yastati'a al-insan ayakuna lahu alfi nafsin ila nafsi wa alfi umrin ila umrih ayyadakiyat hakka tukatih. Jadi tidak akan pernah bisa ya seorang manusia itu meskipun nyawa umurnya manusia semua dijadikan beribu-ribunya jiwa, beribu-ribu umur dijadikan satu itu untuk takwa kepada Allah sampai hakikatnya takwa, mencapai kebenaran dalam ketakwaan itu tidak akan pernah bisa. Sampai Nabi itu kalau Nabi mengatakan ya Allah aku tidak bisa memujimu seperti hal yang kau memuji atas dirimu sendiri, itu kan mengakui kelemahan itu pada finally. Jadi puncak-puncak penghambaan itu kan pengakuan kelemahan itu gitu. Bukan mengakui diri kita hebat. Iya, seperti itu. Nah, penghambaan itu kan itu. Jadi kadang-kadang ya tapi la uksi sanan alaika kama athnaita ala nafsik gitu. Jadi tidak bisa menunaikan memuji itu kepadamu itu seperti hal yang kau memuji Allah memuji dirinya sendiri, tidak bisa. Jadi ya sederhana aja lah. Saya tidak akan pernah bisa membuat kopi seperti apa yang ada dalam bayangan jenengan, itu impossible gitu. Paham enggak? Iya. Jadi istilahnya kalau apa yang kita lakukan itu sesuai dengan keinginan Tuhan itu saya pikir tidak. Kita hanya mendekati ya puncak-puncaknya penghambaan itu ya merasa lemah itu, al-ajz itu. Bukan lalu merasa inilah, kadang-kadang seperti itulah kira-kira. Oke gitu Pak Bari. Oke, matur nuwun Habib.
demikian teman-teman ngobrol kita, sedikit mengulas ya, di balik kitab Ayyuhal Walad itu ada apa saja. Ini baru sedikit ya, baru sedikit. Insya Allah nanti kita lanjut di video-video yang lainnya, mengulas yang lebih dalam lagi. Ini baru permulaan dan ini juga mendadak ya, tidak kita rencanakan, tapi alhamdulillah semoga bermanfaat buat teman-teman yang menyimak obrolan malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.